Kasus yang sama dengan Mas Roy Suryo kebetulan ya Mas, saya temui di Polda. Jadi sama-sama meme Jokowi, sama-sama kalau nggak salah Mas Roy Suryo itu stupa ya. Stupa. Oke, terus apa yang terjadi? Ya napi gembel gitu. Ada yang memerlukan lahan. Bukankah tambang di Raja Ampat itu diizinkan oleh Megawati? Selama Prabowo masih ngomong hidup Jokowi, selama itu juga Raja Ampat nggak bisa diselamatkan. Keindahan alam Raja Ampat selalu membuat saya ingin kembali ke sini. Hai, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Di video kali ini kita akan membahas soal isu yang memframing Pak Jokowi sebagai seorang presiden yang telah merusak Indonesia, merusak hukum, merusak tatanan demokrasi, bahkan terakhir adalah merusak alam yang kita tahu lagi viral soal Raja Ampat. Oke, mungkin di tengah hiruk pikuk problem ijazah palsu yang sering diisukan oleh Rismond dan kawan-kawannya terkait yang dimiliki oleh Pak Jokowi, dan juga kisru atau isu yang berkaitan dengan ijazah palsu miliknya Rismond Sianipar dari Jepang, coba kita sedikit tanggalkan ya. Aku mau mengajak ke kita semua untuk kita melirik ke soal Raja Ampat, dan aku berpikir video ini barangkali kalau kita ikuti terus kita akan mendapatkan informasi yang jauh lebih berimbang. Saya mau informasikan, saya orang yang juga tidak setuju dengan pertambangan nikel terutama yang ada di Raja Ampat, dan saya orang yang ikut mendukung adanya penolakan terhadap pertambangan tersebut, sehingga itu ini menjadi tema penting untuk kita jadikan sebagai alat mengkritik Prabowo dan juga Gibran, termasuk mengkritik Jokowi. Tapi satu hal yang jangan dilupakan adalah perlu juga kemudian kita melihat secara rasional dan secara objektif, tidak memframing jahat dan tidak kemudian menyalahkan kepada seolah-olah semua ini gara-gara Jokowi. Sebagaimana yang terlihat di medsos-medsos, kalau teman-teman perhatikan, banyak sekali orang membuat satu framing ya, baik itu di TikTok, di Instagram, termasuk di YouTube, bahkan Facebook. Mereka kemudian membabi buta menyerang bahwa ini adalah kesalahan dari Joko Widodo. Guys, selain itu ternyata juga selain soal tambang nih, Pak Jokowi itu dibikin framing buruk oleh teman-teman dari Madilog, platform channel YouTube yang membahas soal isu-isu politik terkini. Dan aku membaca dan melihat secara gamblang terakhir ini ada uploadan yang menurutku memframing terhadap Pak Joko Widodo yang dinilai orang atau presiden penguasa yang membuat satu kebijakan ketika dia dilawan atau dikritik maka akan dijebloskan ke penjara. Di penjara pun mereka-mereka yang dianggap melakukan perlawanan atau mengkritik Pak Jokowi itu tidak mendapatkan perlakuan buruk. Kita akan tonton video-video itu secara simpel dan secara sekilas, kemudian kita akan bahas satu persatu. Jangan kemana-mana, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kan menjaga narapidana itu tanpa aku sampai dibebas. Kenapa kemudian seorang Ahok misalnya harus mendapatkan perlakuan seperti itu? Ketika mau diserahkan ke Lapas Cipinang, terjadi antara pro dan kontra di dalam itu besar gitu. Sesama napi pro kontra untuk menerima Ahok. Kalau napi politik yang pro penguasa, napi-napi tertentu ini yang menurut pihak penegak hukum ini ada spesial, pasti akan dibicarakan. Yang dibicarakan tentang apa? Ya tentang keamanannya, tentang bagaimana perlakuan kita nanti terhadap pihak lapas terhadap yang bersangkutan. Mana yang lebih mengerikan, di Polda atau di Salemba? Polda jauh lebih Di Polda jadi lebih mengerikan. Polda lebih mengerikan. Kasus yang sama dengan Mas Roy Suryo kebetulan ya Mas, saya temui di Polda. Jadi sama-sama meme Jokowi, sama-sama kalau nggak salah Mas Roy Suryo itu stupa ya. Stupa. Oke, terus apa yang terjadi? Ya napi gembel gitu. Maksudnya? Nggak boleh masuk kamar tuh kayak gitu. Kayak gitu malah nggak boleh masuk kamar? Nggak boleh masuk kamar. Kebetulan saya ketemu dengan Roy Suryo. Tahun itu ketemu Roy Suryo? Dia apa? Dia sedang berkunjung atau apa? Enggak. Dia masuk kan waktu itu. Tahanan. Lalu apa yang terjadi pada ahli digital forensik ketika masuk Salemba itu tadi? ya itu dapat kamar yang agak-agak kumuh lah kira gitu. Biasa nih yang nggak mampu membayar kamar biasanya memang harus di lorong. Kang Dadan masuk di lorong atau di kamar? Kebetulan saya di kamar. Berarti waktu itu main duit? Mau nggak mau? Mau nggak mau? Mau nggak mau. 2 juta lah. Gitu. Per bulan? Enggak, per sekali. Sekali? Dan tentu ada mingguan. Ada mingguan juga? Mingguan itu mingguannya berapa? Mingguannya kalau nggak salah 100 sampai 150. Oke guys,
kalau Anda mendengarkan apa yang disampaikan oleh narasumbernya Bang Indra, termasuk Indra juga, sebenarnya kita diarahkan untuk kemudian framing Pak Jokowi itu adalah penguasa yang jahat ketika menjadi presiden. Dan Anda lihat judulnya adalah Nasib Tragis Para Pembangkang Jokowi, ya kan guys. Nah ini di deskripsinya juga menarik untuk kita baca. Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa kini tengah berurusan dengan polisi karena mempertanyakan keaslian ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Podcast Madilog Forum Keadilan berikut ini memberikan gambaran tentang kehidupan orang-orang yang melawan pemerintah Joko Widodo di penjara. Seperti apa kekuasaan memperlakukan para penantangnya di penjara? Benarkah ada perbedaan perlakuan antara narapidana dan narapidana rejim, penantang rejim, dan juga narapidana lainnya? Guys, ini adalah podcast yang menyesatkan sih menurut aku, karena memang menggiring opini seolah-olah Pak Jokowi itu beringas. Makanya ketika Roy Suryo, Rismon, Tifa, TPUA, siapa saja yang melawan kepada Pak Jokowi hari ini, meski Pak Jokowi bukan lagi presiden, maka kekuatan dan kekuasaan Pak Jokowi masih mengakar di rejim Prabowo dan juga Gibran. Sehingga siapapun yang kemudian melakukan perlawanan, siap-siap pasti akan dijebloskan di penjara. Selain dijebloskan ke penjara, maka mereka-mereka yang menentang kekuasaan, menentang Pak Jokowi, tidak akan diperlakukan secara adil. Kalaupun ingin mendapatkan fasilitas mewah, fasilitas tertentu, maka yang bersangkutan harus kemudian membayar pihak-pihak atau oknum-oknum tertentu yang kemudian mengelola lapas. Wow, ini adalah framing yang menurutku sangat-sangat jahat dan framing yang sangat tidak berkeadilan. Sementara Madilog sendiri aku tahu adalah satu siaran TV yang dengan judulnya Forum Keadilan TV tidak memperlihatkan objektivitas dan justru ada keberpihakan kepada hal-hal yang menurut aku juga perlu kita kritik. Tapi oke, karena ini opini dan juga ini adalah bagian dari hakikat demokrasi, kita harus hormati. Tapi apakah sebenar dan sekejam itu Pak Jokowi ketika jadi presiden? Orang yang memberikan dia kritik maka akan dipenjarakan, dan setelah dipenjara kemudian tidak diperlakukan secara baik. Ini adalah fitnah besar menurutku guys. Sebab kalau hanya karena kritik, hanya kemudian memberikan penilaian-penilaian buruk terhadap Pak Jokowi, aku yakin penjara kita akan full dengan orang-orang yang memang setiap hari itu memberikan kritik kepada Pak Jokowi. Banyak sekali orang seperti Rocky Gerung, bahkan dulu seperti Fahri Hamzah sekalipun kan gitu. Dan orang-orang yang sering membuat pernyataan-pernyataan kontroversial yang menghina Pak Jokowi itu tidak sedikit guys. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kalaupun ada yang kemudian masuk penjara, ada yang kemudian mendapat proses hukum, yaitu bukan karena Pak Jokowi melapor langsung dan juga bukan karena kekuasaannya seorang Jokowi, melainkan ada mekanisme, ada proses hukum, ada proses pidana yang mereka lewati, yang mereka lakukan, yang akhirnya harus membuat mereka diproses secara hukum. Sama misalnya dengan kasus ijazah palsu yang diramaikan oleh Bambang Tri dan juga Suginur. Mereka kan yang kemudian membuat pemberitaan yang buruk, mereka yang kemudian membuat hoaks yang akhirnya dilaporkan pihak lain. Nah, sementara Jokowi melalui kuasa hukumnya yang kemudian dituntut untuk memperlihatkan ijazah untuk kemudian disidangkan, ya itu bukan mereka yang meminta untuk kemudian Gus Nur ini ditangkap dan Bambang Tri ditangkap, tapi melainkan proses hukum yang harus dilalui oleh mereka karena sudah punya konsekuensi menyebarkan hoaks. Tapi apakah Pak Jokowi secara langsung yang memenjarakan mereka? Kan tidak. Nah, adapun soal fasilitas di lapas, di penjara yang tidak diberikan semacam pelayanan secara spesial, lah itu kan oknum guys. Apalagi tadi udah diakui kan sama salah seorang narasumber bahwa dia di penjara kemarin itu hanya bisa dapatkan fasilitas kalau kemudian membayar. Berarti ini bukan soal Anda itu adalah musuh Jokowi atau Anda ini penentang kekuasaan saat itu. Tapi kalau Anda punya duit, Anda bisa bayar. Anda tidak punya duit, Anda tidak bayar. Berarti itu problem hukum. Itu problem yang terjadi oknum yang di dalam lapas yang kemudian melakukan peristiwa tersebut. Ya, jadi aku pikir kita jangan kemudian terjebak dengan cara-cara framing yang seperti ini. Kita kritik ke Pak Jokowi harus, bahkan orang-orang yang mengaku sebagai bagian dari pengikut Pak Jokowi juga kita harus ingatkan untuk mari kita kritik Pak Jokowi walaupun itu di masanya sebagai presiden. Hari ini buat apa kita kritik Pak Jokowi lagi? Buat apa kita kemudian menghajar Pak Jokowi? Mungkin ada kebijakan-kebijakan lawas dari Pak Jokowi yang berefek buruk. Oke, mari kita kemudian jadikan ini sebagai evaluasi. Tapi pertanyaannya yang mana-mana saja. Oh ini Bang Bil, ini lagi rame soal tambang Raja Ampat ini. Biar bagaimana
bagaimana itu diizinkan oleh Pak Jokowi yang akhirnya ternyata sudah terjadi pertambangan sejak awal. Pertanyaannya, kalau memang ini adalah dari awal oleh Pak Jokowi yang kemudian di-framing oleh kelompok-kelompok yang anti kepada Pak Jokowi, seolah-olah Jokowi lah yang menjadi biang kerok dari yang namanya pertambangan, maka aku pikir kita harus evaluasi lagi. Bukankah tambang di Raja Ampat itu diizinkan oleh Megawati? Itu diawali oleh keputusan presiden dari Megawati. Kemudian kenapa harus Pak Jokowi yang disalahkan? Oke, kita tetap harus kritik. Dan saya secara pribadi tetap menolak yang namanya pertambangan. Dalam bentuk apapun, dimanapun. Karena yang namanya pertambangan di satu sisi memang betul-betul menguntungkan, tapi hanya menguntungkan sekelompok golongan. Tapi masa depan Indonesia, masa depan alam kita, masa depan kehidupan kita tentu juga akan jadi ancaman. Nah guys, aku mau mengajak ke kalian, mari kita tonton beberapa framing video yang terdapat di TikTok terutama ketika orang mendesain opininya untuk kemudian mengkonstruksi agar mari kita rame-rame menghajar kepada Pak Jokowi. Nah ini salah satu yang menurutku perlu kemudian kita evaluasi. Ada yang memerlukan lahan dengan jumlah yang sangat besar, silahkan sampaikan pada saya. Akan saya carikan, akan saya siapkan. Berapa? 10.000 hektar, bukan meter persegi hektar. 50.000 hektar, tapi dengan sebuah hitung-hitungan proposal juga yang... Oke guys, ini menarik ya. Jadi framing dari TikTok ini tertulis Raja Ampat terancam tambang nikel, izin terbit sejak 2017 di era Jokowi. Ya, kemudian ini ada ilustrasi, jadi jangan terkecoh. Tidak selamanya, aku juga agak mengkritik nih ke teman-teman, kalau kita mau menghajar izin tambang yang ada di Raja Ampat, yuk kita yang lebih objektif dong, berikan gambar-gambar yang memang betul-betul itu adalah situasi pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat, dan apakah itu berada di tempat-tempat yang lokasi wisata yang biasa menjadi tempat orang-orang berkunjung. Itu juga harus adil, jangan menggunakan AI ya, gambar-gambar atau video AI yang seolah-olah menggiring opini masyarakat bahwa Raja Ampat sudah rusak. Sekali lagi kita setuju, kita tolak yang namanya pertambangan yang ada di Raja Ampat. Kita harus tolak, kita harus bersuara. Kita minta kepada Pak Prabowo dan juga Gibran lewat menteri-menterinya untuk kemudian menghentikan pertambangan itu. Kita harus setuju, walaupun mungkin di sebagian kalian setuju adanya yang namanya pertambangan, tapi please ya, pertambangan itu tetap ada fase di mana dia akan menjadi sebuah kerusakan gitu. Tapi yang perlu juga kita otokritik, please jangan juga memframing seolah-olah semua ini salahnya Pak Jokowi. Secara kebetulan ada pernyataan dari Pak Jokowi, kalau ada yang butuh lahan berapa hektar sekalipun saya akan sediakan. Nah tapi ini potongan, ini tidak kemudian dilihat konteksnya apa. Apakah lahan yang berkaitan dengan pertambangan, apakah konteks pidato ini lahan yang berkaitan dengan tambang batu bara, tambang nikel ya. Dan yang parahnya lagi dipotong kemudian padahal ada penyampaian dari Pak Jokowi bahwa yang penting dibarengi dengan proposal dan juga proyek yang betul-betul rasional, yang hitungannya bagus, yang tidak merusak dan lain-lain sebagainya. Ini yang tidak di-share. Jadi akhirnya cuma dipangkas guys. Ini juga menurutku adalah sebuah tindakan framing yang buruk. Nah, aku masih ingin perlihatkan ke kalian ya soal tambang ini. Selama Prabowo masih ngomong hidup Jokowi, selama itu juga Raja Ampat nggak bisa diselamatkan. Kenapa? Izin Raja Ampat aja kerusakannya terbit di era Jokowi. Mana berani Prabowo menganulir kebijakannya Jokowi buat. Jadi kalau sekarang Bahlil bilang pembangunan yang akan dihentikan sementara, jangan percaya. Itu bullshit, total bullshit. Pagar laut juga dulu dibilangnya dihentikan, tapi tahu-tahu dilanjutin dari kayu jadi beton sekarang. Di zaman siapakah pagar laut izinnya keluar? Di eranya Jokowi, dan dilanjut di eranya Prabowo. Prabowonya nggak berani membatalkan sepenuhnya. Apalagi pembangunan di Raja Ampat itu melibatkan saham PT Antam di sana, yang juga bagian dari Danantara. Jadi nggak mungkin dilepasin begitu aja, kawal terus. Makanya selama ini koalisi warga sipil itu aktif mengawal isu soal adili Jokowi. Dan kita semua marah ketika Prabowo ngomong hidup Jokowi. Karena apa yang terjadi? Jadinya kebijakan-kebijakan yang buruk ya dilanjutin atas nama apa? Keberlanjutan. Undang-undang Cipta Kerja yang melahirkan banyak sekali jutaan pengangguran dilanjutin. Undang-undang KPK yang membuat KPK jadi lumpuh, nggak independen. Zaman Jokowi, di era Prabowo dilanjutin. Perwira aktif masuk sipil, di era Jokowi banyak, di era Prabowo makin banyak. Menteri-menteri bermasalahnya aja, kayak Budi Ari yang terlibat dalam skandal judi online, tetap dilanjutin.
Bahlil tetap dilanjutin, begitupun menteri-menteri lainnya. Pokoknya kita jangan cepat puas, kawal terus save Raja Ampat, kawal terus save bumi Indonesia. Di era Jokowi 12 juta hektar lebih deforestasi terjadi dan itu mengerikan. Dan sekarang kita tinggal berharap presiden itu betul-betul peduli sama rakyatnya, atau jangan-jangan pedulinya sama Jokowi dan juga oligarki. Kita lihat, makan tuh keberlanjutan. Oke guys ya. Jadi Virdi ini adalah salah seorang yang menjadi pendukung dan juga terlibat sangat aktif memberikan kerja-kerja politik di saat Pilpres untuk memenangkan Ganjar ya. Jadi kita juga harus membaca secara objektif, maka wajarlah kalau orang ini kemudian framing pemberitaan dan juga kontennya selalu konten yang berkaitan dengan anti kepada Pak Jokowi. Oke, tapi kita semua bisa rasional dan bisa membaca secara kritis. Oke, nah satu hal yang tetap harus kita berikan apresiasi ke Vidya adalah soal ada beberapa informasi yang menurutku juga harus kita jadikan sebagai pertimbangan bahwa ini informasi yang benar. Tapi sayang sekali caranya kemudian memframing seolah-olah ini adalah kesalahan Pak Jokowi, ini kesalahan Prabowo karena mengikuti Jokowi, itu justru merendahkan seorang Prabowo Subianto yang aku berpikir Prabowo tidak akan pernah kemudian terjebak dengan apapun yang menjadi kebijakan Jokowi seolah-olah Prabowo hanya akan berlanjutkan secara utuh. Prabowo tentu menghitung, kalau memang sesuatu yang tidak bisa dia lanjutkan, dia tidak akan lanjutkan. Prabowo tentu menghitung, kalau ada sesuatu yang barangkali tidak perlu dia ikuti, apa yang menjadi gerakannya Pak Jokowi selama jadi presiden, pasti dia akan stop. Sehingga itu, kalaupun Prabowo menghitung istilah keberlanjutan itu, berarti Prabowo sendiri punya kepentingan secara politik dan juga secara kepentingan, bisa saja kepentingan ekonomi, yang tentunya kepentingannya juga untuk kepentingan Indonesia. Gitu. Tapi nggak apa-apa, cara-cara seperti ini kita harus apresiasi, sekaligus kita juga harus kritik. Bagaimana bisa teman-teman ini memframing bahwa ini adalah kesalahan Pak Jokowi? Bagaimana mungkin teman-teman, itu di TikTok beredar betul itu, bagaimana AI ya memperlihatkan before ya, ini Raja Ampat yang before, kemudian setelah itu jadi afternya terjadi kerusakan. Padahal before dan juga after itu nggak seimbang. Kenapa aku bilang nggak seimbang? Before-nya itu ketika Raja Ampat disuting pada pulau-pulau yang indah, sementara yang pertambangannya itu AI, ya. Pertambangannya AI, seolah-olah kerusakan gitu di pulau-pulau. Padahal kalau mau betul-betul yang mau dilihat adalah pergi ke lokasi tambang yang asli, yang jauh dari daerah-daerah pulau-pulau yang memang situasi dan kondisinya sering dijadikan tempat tamasya. Tapi apa yang aku bilang ini bukan mau melegitimasi seolah-olah nggak apa-apa tambang. Dari awal aku bilang stop tambang, mari kita kritik Prabowo Gibran termasuk Bahlil, ayo hentikan pertambangan itu. Pertanyaannya kemudian, apakah semua ini gara-gara Pak Jokowi? Kita lihat deh, ada satu pemberitaan yang sudah men-share bahwa ternyata tambang yang terjadi di Raja Ampat itu sudah memang dilakukan atau diizinkan oleh Presiden Megawati. Oke, ini ya guys, langsung saja teman-teman baca di layar ini. Ini adalah informasi yang berkaitan dengan pertambangan yang ada di Raja Ampat guys. Ini saya perlihatkan saja langsung. Saya akan setting bagus-bagus dulu gambarnya. Yubi, tambang nikel di Raja Ampat diizinkan Megawati, diperpanjang oleh Jokowi ya. Jadi kita setuju bahwa Pak Jokowi bagian dari presiden yang melanjutkan perpanjangan nikel yang ada di Raja Ampat. Tapi kita juga harus melihat dengan membaca berita ini bahwa kita sepakat bahwa bukan Pak Jokowi lah yang mengizinkan yang mengizinkan proses pertambangan itu. Ya kan? Nah, artinya Pak Jokowi itu melanjutkan, dan biar bagaimanapun 2017 Megawati itu masih berkuasa, bukan Pak Jokowi yang berkuasa guys, kan gitu. Makanya kadang-kadang Pak Jokowi itu kepingin lari sejak awal dengan PDIP ya karena terikat. Banyak sekali kebijakan-kebijakan Megawati, proses-proses yang dilakukan oleh Megawati yang mau tidak mau harus dirawat oleh Pak Jokowi. Kenapa? Karena Pak Jokowi diposisikan sebagai petugas partai. Itu udah kita ketahui bersama, maka wajarlah kalau kemudian akhirnya Pak Jokowi itu keluar dari PDIP, ya guys ya. Oke, kita baca ini ada beberapa pertambangannya. Aktivitas pertambangan nikel oleh PT GAK Nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya menjadi sorotan anggota DPR RI daerah pemilihan Papua Barat Daya Robert Kardinal. PT GAK beroperasi di Kabupaten Raja Ampat setelah peraturan Presiden nomor 41 2004 diterbitkan di era Presiden Megawati. Perusahaan terus beroperasi melalui izin kontrak karya KKG 7 di lahan seluas 13,5
hektar berdasarkan Perpres nomor 13 tahun 2023 di era Joko Widodo. Nah, perhatikan baik-baik, di era Pak Joko Widodo ini adalah operasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan ada Perpres nomor 13 tahun 2003 di eranya Pak Jokowi. Tapi satu hal yang jangan kita lupakan ini ya, bahwa dia sudah ada sejak 2004 diterbitkan oleh Megawati. Ia menyatakan sikap tegas terhadap operasional tambang yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat lokal. Wow, kenapa? Kalau ini juga politis bahasanya. Kalau aku sih, ia menolak, seharusnya ditolak karena merusak, bukan cuma tidak memiliki dampak untuk masyarakat lokal. Itu terkesan transaksional banget. Ntar kalau masyarakat lokalnya dikasih duit, ntar kalau masyarakat lokalnya dibungkam dengan harta dan kekuatan dan kekuasaan tertentu, akhirnya tambang berproses terus. Kalau aku sih sebagai orang yang memang anti tambang dari dulu, mau rejimnya siapapun, walaupun aku dukung Jokowi, walaupun aku dukung Prabowo, tetap yang namanya pertambangan harus kita teriakkan untuk kemudian dihentikan, karena ini bukan cuma untuk kepentingan masyarakat lokal semata, tapi untuk keberlangsungan dunia, keberlangsungan hidup secara sosial. Kalau memang tambang tersebut tidak ada manfaat untuk masyarakat, ya presiden tutup saja, ya kan? Nah, ini menarik menurutku. Oke guys, nah dari sini kita bisa baca ya, kita bisa dapat informasi bahwa ternyata yang berkaitan dengan isu tambang nikel kita setujui ini adalah sesuatu yang sudah ada sejak era Megawati. Nah, kenapa si TikTokers tadi tidak kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa ini adalah kesalahan dari Megawati? Apa karena dia adalah aktivisnya Ganjar? I don't know. Yang jelas sekarang kita rame-rame diperlihatkan isu-isu yang menurutku sangat tidak berimbang. Sekali lagi tolak pertambangan, sekali lagi tolak perlakuan khusus buat orang-orang yang dipenjara, tapi kita juga tolak framing jahat seolah-olah semua yang buruk dan semua yang jahat itu adalah kesalahannya Pak Jokowi. Singkat aku perlihatkan lagi ke teman-teman bagaimana di TikTok lagi rame framing bahwa ini semua kesalahannya Pak Jokowi. Hari ini saya berada di Raja Ampat, Papua Barat. Ini adalah kunjungan saya yang kedua ke Raja Ampat. Keindahan alam Raja Ampat selalu membuat saya ingin kembali ke sini. Selain pemandangan pantai. Jadi teman-teman lihat ya, video Pak Jokowi yang ada di Raja Ampat, kemudian di framing ramai tambang nikel Raja Ampat, terungkap IUP izinnya itu terbit di 2017. Artinya mau dibilang bahwa ini adalah kesalahannya Pak Jokowi. Ada udang di balik batu, sungguh Presiden ke-7 itu berdarah dingin. Tahun 2017 telah menandatangani izin usaha nikel di Raja Ampat. Ternyata Jokowi membangun infrastruktur jalan Trans Papua ada tujuannya buat merampok hasil kekayaan Papua lewat gerombolannya. Dibuat jalan dan jembatan buat logistik tambang nikel dan baru terbongkar di Raja Ampat. Guys, sekali lagi aku setuju untuk kemudian kita tolak yang namanya pertambangan ya. Tapi please, sekali lagi framing jahat yang diberikan itu juga perlu kita evaluasi. Pun kalau ada, please pilah mana yang jauh lebih efektif dan jangan sekedar menggiring, ya buktikan saja secara fakta kalau kemudian ada hal-hal yang secara tersirat atau tersurat dan jelas bahwa Pak Jokowi adalah orang yang sudah melakukan tindakan buruk, terutama dalam konteks pertambangan. Dan yang kedua adalah ketika orang yang mengkritik dia harus dibungkam di penjara, dan di penjara pun tidak mendapatkan fasilitas yang baik. Sekali lagi, dalam konteks yang di penjara itu kita harus sepakat bahwa Pak Jokowi itu tidak mengintervensi apapun, melainkan ada oknum yang berbuat tidak adil. Tapi semuanya guys, penilaian ada di tangan Anda kalian. Jadi Anda yang bisa berpikir dengan jernih, Anda yang bisa memberikan penilaian. Oke. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, tulis di kolom komentar. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Surga, jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa.
Allah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamamu qamun amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga, sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan, para